Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Amalia Desmatriani, NPM 1953024001, dan rekan-rekan saya Hani Nurfazrina Yonesta, NPM 1913024051, dan Taufik Ramadzuri, NPM 1913024021. Nah, yang pertama yaitu A. Definisi pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Model pembelajaran proses saintifik merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa beraktivitas sebagaimana seorang ahli sains. Dalam praktiknya, siswa diharuskan melakukan serangkaian aktivitas layaknya langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tinggi kelas siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kedua yaitu B, teori belajar pendukung pendekatan saintifik. Nah, metode saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar, yaitu teori belajar Brunner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Nah, yang pertama adalah teori belajar Brunner. Disebut juga teori belajar penemuan. Ada 4 hal pokok yang berkaitan dengan teori belajar Brunner. Yang pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Nah, yang kedua, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Nah, yang ketiga adalah satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan tersebut. Nah, yang keempat, dengan melakukan penemuan, maka akan memperkuat retensi ingatan. 4 hal di atas adalah bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode saintifik. Nah, kemudian menurut Piaget dalam Siregar mengemukakan pendapat bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman baru. Teori Piaget menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema. Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya sekitarnya. Skema tidak pernah berhenti berubah. Skemata seorang anak akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan skemata disebut dengan adaptasi. Nah, proses pembentukan terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu asimilisasi dan akomodasi. Kemudian adapun dari Vygotsky, dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar mengenai tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan. Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Nah, yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Nah, yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang berpotensial dalam merangsang perkembangan intelektual,
khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang keempat adalah dapat mengembangkan karakter siswa. Kemudian, yang C yaitu tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual atau intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyesuaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Dan yang keempat adalah diperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam, yang terakhir adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Prinsip-prinsip tersebut terdapat 8 poin yakni poin pertama yaitu pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Berpusat pada kegiatan aktif siswa secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep, prinsip, dan juga hukum. Poin kedua yaitu membentuk pembelajaran student self-concept atau membangun konsep pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran terhindar dari yang namanya verbalisme. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk mengasimilasi dan juga mengakomodasi konsep, prinsip, serta hukum. Poin 5 yaitu pembelajaran untuk mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Poin ke-6 yaitu pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Poin ke-7 yaitu memberikan kesempatan untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi kepada siswa. Poin terakhir yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati. Nah, kegiatan ini meliputi membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat yang dikembangkan dalam kompetensi untuk melatih kesungguhan, ketelitian, serta mencari informasi. Nah, selanjutnya yaitu menanya. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dapat dipahami dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan dari apa yang diamati. Nah, selanjutnya juga ada mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kegiatan ini berupa eksperimen, membaca sumber lain selain buku, mengamati objek, kejadian, aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan bertanya. Selanjutnya yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Nah, dalam kegiatan ini berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan ini mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan berpikir induktif serta dedukatif dalam menyimpulkan. Selanjutnya menarik kesimpulan dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, kegiatan ini berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, dalam metode saintifik ini, tujuan utama kegiatan pendahuluan adalah memantapkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran baru yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, dalam kegiatan ini juga guru harus mengupayakan agar siswa yang belum paham suatu konsep dapat memahami konsep tersebut. Sedangkan siswa yang mengalami kesalahan tersebut dapat dihilangkan. Kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Nah, kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama yaitu validasi terhadap konsep, hukum atau prinsip yang telah
oleh siswa. Yang kedua yaitu pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa. Nah, contohnya yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan, dan metode saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar, yaitu teori Brunner, kognitivistik, teori Piaget, konstruktivistik, dan teori Vygotsky, kognitivistik. Terima kasih.